Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-karimul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas salihin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal ibadah yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah adalah yang hukumnya wajib kita kerjakan sesuai dengan aturannya dan pada waktunya. Yang ghairu mahdhah adalah yang nilainya sunat, baik sunat yang mengiringi salat fardu ataupun sunat yang terpisah dari salat fardu. Di antaranya kalau pagi ada salat duha, kalau malam ada salat tahajud. Setelah orang bangun tidur malam, bagi yang biasa tidur, bagi yang tidak biasa tidur, seperti para ulama yang tidak biasa tidur, maka langsung salat malam atau salat tahajud. Dan nilainya luar biasa sekali bagi orang yang salat tahajud ini. Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu menjalankannya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya dari sebagian malam itu bertahajudlah Anda. Mudah-mudahan dengan tahajud Anda ini Anda akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat terakhir maqaman mahmuda, yaitu makom yang terpuji, bukan makam. Makom itu posisi. Apapun profesi orang dikasih makom mahmuda, posisi terpuji. Terpuji menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali. Jadi sangat beda sekali orang yang biasa tahajud dengan tidak. Maka dari itu apapun profesi manusia, kalau orang itu selalu bertahajud walaupun cuma 2 rakaat saja, maka itu nilainya sudah luar biasa dan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah itu tadi yang terakhir ayatnya maqamam mahmuda, diberikan oleh Allah posisi yang sangat terpuji. Mudah-mudahan jamaah semuanya nanti mulai malam ini kalau bisa kita melakukan salat tahajud. Mudah-mudahan semuanya bisa melakukannya, Allahumma amin. Sidang Jumat rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatun man kunna fihi hasabahullahu hisaba yasira." Salatun, ada 3 macam. Man kunna, jika kamu sekalian ada 3 macam tersebut, fihi ada di dalam diri kalian. Hasabahullahu hisaba yasira, maka Allah akan menghisapnya dengan hisab yang sangat mudah. Wa dakhalahul jannata, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga birahmati, dengan rahmatnya. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah,
Yang tiga itu apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Rasul menjawab, yaitu tu'ti man haramaka, yaitu engkau memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang yang tidak pernah memberi apa-apa kepada Anda. Jadi kalau memberi kepada seseorang yang pernah memberi kepada kita, itu nilainya bagus biasa. Artinya biasa, itu saling mengasihi. Satu ngasih apa hasil panenannya, yang satu ngasih apa hasil punyanya. Ya itu sudah bagus. Tapi ada yang lebih bagus, kata Rasulullah SAW, apa? Ngasih kepada orang yang tidak pernah mengasih apa-apa kepada kita. Ini nilainya luar biasa sekali. Yaitu afdhalul fadhail, termasuk lebih utamanya hal-hal yang utama. Itu satu. Yang kedua, wa tasluman qata'aka, yaitu menyambung terhadap orang yang berusaha memutuskan hubungan pada kita. Jadi kalau ada orang yang sudah kenal, biasanya itu kita ini sudah serawung bagus, tapi tahu-tahu mereka tidak mau tanya, tidak mau tegur, tidak mau dengan kita, ya, kayaknya langsung menjauh, ini ada apa dan seterusnya. Maka itu gimana caranya? Kalau mengikuti hadis ini, berusahalah kita ini untuk menyambung bagaimana agar supaya orang tersebut mau kembali bersaudara. Ya kita berusaha silaturahmi. Ya. Pertama enggak diterima misalnya, ya kita jangan waleh, jangan jenuh. Tapi kita kedua silaturahmi lagi. Syukur-syukur dibawakan oleh-oleh. Nanti lama-lama dia akan menerima silaturahmi kita. Setelah menerima silaturahmi, ya insya Allah akan terbuka. Ya. Akan terbuka, dan setelah itu tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Jadi menyambung hubungan kepada orang yang pernah menjauhi kepada kita, itu hal yang utama. Karena di dalam Islam ini tidak boleh perseteruan. Kalau ada kita perseteruan, berusahalah cepat-cepat kita ini mengenal, ya, siapa yang lebih duluan mengenal, berarti ada nilai plusnya bagi dia. Karena perseteruan itu adalah tidak membawa berkah, dan justru malah ini akan membawa lanat bagi kita. Yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka, yaitu Anda memberikan maaf kepada orang yang pernah menzalimi Anda. Biasanya orang yang berbuat zalim pada kita, orang itu akan membalas kezalimannya. Biasanya seperti itu. Malah kadang-kadang itu ada ngomong, awas, pembalasan lebih kejam daripada datangnya zalim itu. Itu tidak bagus. Bagi Islam yang lebih bagus adalah apa? Kita memaafkan kepada orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Jadi kalau dizalimi orang, malah justru ya kita alhamdulillah ada peluang kita memaafkan kepada dia yang pernah berbuat zalim pada kita itu. Ini adalah nilai lebih utama daripada yang utama biasa. Fa idza fa'alta dzalik, apabila engkau bisa melakukan seperti itu, tadkhulul jannata, engkau akan masuk surga. Masya Allah, luar biasa sekali kata Rasulullah SAW, dan ini kita wajib percaya bagi orang beriman ini, ya, karena yang bersabda adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang kedua, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatun munjiyat, ada 3 macam perkara yang bisa menyelamatkan, dan juga salatun muhlikat, ada 3 macam perkara yang bisa membawa kecelakaan bagi kita. Yang pertama, 3 macam yang membawa keselamatan, yaitu khasyatullahi fi sirri wal alaniyah, yaitu takut kepada Allah dalam keadaan sepi ataupun ada temannya. Artinya dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan ramai. Dalam keadaan sepi, dia pun masih perasaan selalu diawasi oleh Allah, takut kepada Allah SWT. Dan orang seperti itu, ini berarti benar-benar ya akan menjadi orang yang lulus daripada ujian Allah SWT. Kenapa? Karena
Seseorang itu biasanya berbuat maksiat, berbuat dosa itu ketika dia sendirian, tidak ada orang yang melihat. Nah, ketika tidak ada orang melihat, dia bisa seperti itu. Berarti dia itu merasa bahwa dirinya tetap diketahui oleh Allah Ta'ala. Memang seperti itu. Allah itu selalu melihat kita, kapan saja, di mana kita. Apalagi kita percaya bahwa pada saat kapanpun malaikat utusan Allah itu selalu ada yang mengiringi kita, menjaga kita. Ada yang tukang mencatat amal baik, ada yang tukang mencatat amal tidak baik. Selalu ada itu. Makanya kalau orang itu percaya seperti itu, berarti tidak akan mau dia berbuat maksiat, sekecil apapun maksiat yang dilakukannya itu. Karena apa? Dia percaya bahwa Allah SWT tidak akan melepaskan pandangannya kepada kita, apalagi ada utusan Allah yang diperintah oleh Allah untuk menjaga kita, yaitu para malaikat itu. Makanya bagi orang-orang beriman ini selalu menjaga diri, kapan saja tidak bakalan berbuat maksiat disengaja seperti itu. Nah, kalau maksiat tidak disengaja apa ada? Ya barangkali orang tidur terus maksiat atau gimana begitu, orang ngelindur apa gimana, itu kalau keadaan tidak sadar. Tapi ya jarang orang seperti itu ya. Jarang orang seperti itu. Jadi orang yang takut kepada Allah dalam kondisi sepi ataupun ada temannya. Yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab. Berbuat adil dalam kondisi hatinya ridha, tidak ada masalah apa-apa, hatinya plong ya. Wal ghadab, dan keadaan marah. Ini biasanya orang kalau sudah marah tidak terkontrol. Karena marah itu adalah nafsunya ini melonjak. Karena inna nafsala ammartum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu ammarah itu nafsu yang paling rendah ya. Itu selalu mengajak kejahatan, kecuali nafsu yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya harus dilatih tuh nafsu itu. Setiap orang ada nafsu yang tingkat paling rendah, yaitu nafsu amarah. Inna nafsala amartum bisu. Kalau orang ngaji nafsu-nafsu, ngaji masalah hati, biasanya orang-orang thariqah itu ngaji seperti ini. Ada nafsu tingkatan paling bawah, itu adalah nafsul amarah. Jadinya bahasa Indonesia menjadi marah, suka marah, itu jadi amarah itu. Naik sedikit itu nafsu lawamah, naik sedikit nafsu mulhimah, naik sedikit sudah bagus, yaitu nafsul mutmainnah. Dalam Quran, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini nafsul mutmainnah. Naik lagi ada nafsu radiyah, itu lebih tenang lagi, lebih tinggi derajatnya. Ada nafsu mardiyah, dan yang paling sempurna ada yang ketujuh adalah nafsul kamil, dan ini dimiliki oleh para nabi dan para rasul serta para aulia Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap orang juga bisa kalau mempelajari itu dan selalu belajar, selalu ngaji, selalu minta petunjuk kepada guru, lama-lama akan sampai juga pada tingkatan yang tinggi itu. Yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina, yaitu hidup sederhana dalam kondisi fakir. Kalau orang fakir biasa hidup sederhana, tapi ada juga orang yang fakir tapi gayanya seperti orang yang kaya raya, itu ada juga seperti itu. Kalau yang bagus itu malah hidup sederhana dalam kondisi fakir, dia itu tidak seperti orang kaya, ya biasalah orang fakir itu hidup sederhana. Wal ghina, dalam kondisi kaya. Orang kaya pun dia masih bisa hidup seperti orang fakir. Artinya itu hidup sederhana, biasa-biasa aja, tidak menonjolkan kekayaannya. Itu adalah termasuk orang yang bagus. Jadi 3 macam perkara tadi itu hal-hal yang menyelamatkan diri. Rawahu Tabarani, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabarani an Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Wa salatun muhlikat, dan 3 macam
yang merusak. Apa itu? Satu, hawan muttaba', yaitu hawa nafsu yang diikuti. Setiap orang itu ada hawa nafsu. Tapi hawa nafsu itu kalau diikuti terus, dituruti terus apa keinginannya, maka itu akan menjadi rentan masalah kerusakan dirinya. Orang cinta dunia tapi dituruti terus cinta dunia, itu lama-lama akan bisa menjadikan seseorang itu ya lupa daratan. Lupa daratan apa nama cinta dunia? Kadang-kadang saking cintanya dunia sampai sedekah aja tidak pernah karena mencintai dunianya. Sampai kadang-kadang wajib zakat tidak mengeluarkan zakat gara-gara cinta dunia, sayang dunianya dikeluarkan dan seterusnya. Kadang-kadang keluarganya ada yang miskin, tidak juga dikasih, tidak juga dia itu mau membantunya dan seterusnya. Wasukhun muta', yaitu pelit atau cetil yang diikuti. Jadi sifat cetil atau bakhil ya yang diikuti ini adalah tidak bagus. Ya. Jadi orang Islam kalau bisa jangan cetil. Jadi kalau ada orang yang miskin misalnya ya harus kita tahu dirilah. Kalau memang butuh makan ya kita kasih makan, tidak ada bahan makan ya kita kasih bahan makan. Kalau memang kita ada, ya itu namanya kita toleran atau sosial kepada orang-orang yang memang memerlukan seperti itu. Apalagi ada hubungan famili kepada kita. Jadi jangan sampai cetil itu diikuti. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsih, yaitu gawok atau gumun atau heran terhadap dirinya sendiri. Hati-hati kalau heran terhadap dirinya sendiri, ya awas, itu adalah sesuatu yang kurang diminati oleh agama. Artinya kurang yang hal-hal yang bisa merusak dirinya sendiri karena gawok terhadap dirinya sendiri. Heran kok aku itu kok sembarang kok gini, aku itu kok begini dan seterusnya. Dengan dirinya sendiri itu heran itu. Itu kan bisa melupakan diri, melupakan bahwa sesuatu itu adalah diremot atau dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia itu lupa dengan itu, makanya heran terhadap dunia sendiri. Itu tidak bagus. Rawahu Tabrani an Anas, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Anas radhiyallahu an. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa menambah wawasan bagi kita sekalian, dan kita akan dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang bisa mengatur diri, tidak sampai lewat batas, dan kita mudah-mudahan jadi orang yang mengerti dengan kondisi kita masing-masing. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه